P28 romantis di atas motor. Mereka sudah keluar dari gedung megah itu. Menyusuri kota Pekanbaru. Mampir ke gedung Met dan masjid besar di Pekanbaru. Selain melaksanakan sholat Aidan pun jadi tahu banyak tempat Pekanbaru. Bangunan dengan khas Melayu menjadi pusat perhatiannya. Syafira merangkul Aidan. Tak ingin menyia-nyiakan momen romantis ini. Sekalipun sederhana. Jadi begini namanya pacaran. Bedanya mereka halal. Tak takut zina atau bahkan dikejar Satpol PP karena berduaan. Mas, Syah mau itu, tunjuk Syafira saat melihat ada penjual tahu berontak. Aidan menepikan motornya. Mau apa? Itu ada tahu berontak. Puter balik pinta Syafira. Tahu berontak? Tanya Aidan heran. Iya loh mas. Itu loh kayak adonan tahu gitu. Tapi ada isian di dalamnya. Sosis, nugget, telur. Makannya dicocok pakai saus. Ayuk buruan. Aidan pun memutar balik motornya. Menuju sang penjual tahu berontak yang Syafira maksud. Lumayan anti yang beli. Tapi bukan Syafira jika dia peduli dengan semua itu. Syafira ikut dalam antrian. Syafira, sapa seseorang. Kak Aditya. Balas Syafira. Ambil liburan nih ceritanya. Iya kak. Pengen liburan di sini. Syafira dan Aditya pun saling berbincang sembari menunggu pesanannya selesai. Beberapa menit pun berlalu. Kak ini pesanannya, ujar seorang anak kecil memberikan pesanan kepada Syafira. Sepertinya anak dari penjual tahu berontak. Makasih dek. Ini ya uangnya. Kak, Syah duluan ya. Udah lama nih ngantri dari tadi. Oh ya Syah. Hati-hati. Syafira pun menuju di mana Aidan menunggu. Bergegas naik ke atas motor. Dan Aditya melihat itu. Dahinya mengerut. Mencoba mengingat sesuatu. Bukannya itu dosen pembimbing waktu acara debat. Kok bisa bareng Syafira? Dan nampak akrab. Ujarnya dan ingin menghampiri tapi telat karena motor yang mereka kendarai sudah melaju. Apa hubungan mereka? Tanya Aditya dalam hati. Tapi sayang pertanyaan itu hanya bisa dia pertanyaan dalam hati tanpa ada jawabannya. Syafira dan Aidan menikmati suasana sore di kota Pekanbaru. Jika sudah sore begini jalanan akan lumayan macet. Karena banyak yang akan jalan-jalan menikmati suasana sore. Atau sekedar jajan bersama buah hati. Mas mau coba? Syafira menawarkan. Boleh. Tapi kan mas lagi nyetir Syah. Nanti aja. Syafira melingkarkan tangan kanannya ke leher Aidan sambil memegang sepotong tahu berontak. Lalu menyuapkan ke mulut Aidan. Mas cukup buka mulut. Syah yang suapin. Nanti kalau udah dingin gak enak, ujar Syafira. Aidan pun menurut. Mereka menikmati jajan itu di atas motor yang terus melaju. Syafira juga dengan cekatan memberi Aidan minum. Ada kenikmatan tersendiri menikmati makanan di atas motor bersama mereka yang terkasih. Diselingi canda dan tawa kecil. Kadang juga membuat lelucon yang gak jelas arahnya. Enak kan? Aidan mengangguk. Enak tahu berontak atau enak Syah suapin? Enak semuanya. Enak makanan. Enak disuapin istri. Enak pacaran yang udah halal. Lengkap kan? Ujar Aidan. Syafira mengeratkan pelukannya. Dijamin jomblo meronta-ronta. Sebelum maghrib mereka sudah berada di rumah. Dan ternyata ada Kianita, Yusuf dan Kesha juga yang baru sampai. Dari mana dek? Pacaran. Jawab Syafira dengan senyum sumringah. Syah, mas mau berbersih dulu ya? Mau ke masjid? Ujar Aidan. Ikut. Jawab Syafira. Mereka pun masuk ke kamar mereka. Mas bersihkan diri mas aja. Biar Syah siapkan baju kokonya. Aidan mengangguk. Setelah Aidan sudah rapi mereka pun keluar. Yang awalnya dengan penampilan kasualnya. Kini menjelma menjadi pangeran bersarung. Bergegas menuju masjid bersama ayah dan juga Yusuf. Para tetangga juga sudah tahu jika Aidan adalah suami dari Syafira. Ada penilaian posisi dan negatif juga. Tapi Aidan tak ambil pusing dengan itu semua. Gak usah dipikiran kata ibu-ibu tadi. Ujar ayah saat mereka berjalan menuju rumah. Karena sempat ada komentar ibu-ibu yang menyudutkan Syafira. Nanti kebobolan bu. Makanan nikah diam-diam. Gak apa-apa ya. Anggap aja angin lalu. Balas Aidan santai. Tapi ngomong-ngomong kalian apa menunda?
Menunda apa ya? Tanya Aidan sedikit tidak paham arah pembicaraan sang ayah mertuanya itu. Maksud ayah menunda momongan. Yusuf yang menjawab dengan nada berjuta arti. Syafira gak pernah minta untuk menunda. Tapi Aidan yang mengatur jika masih bisa ditunda biarkan saja dulu ya. Aidan pengen Syafira bisa fokus dengan target cum laude-nya. Kalian tahu mana yang terbaik. Apapun ayah dukung. Balas ayah sambil menepuk pundak Aidan. Saat tiba di rumah Aidan langsung menuju kamar untuk menggantikan bajunya dengan baju ala rumahan. Sedangkan bunda dan kedua putrinya sedang berbincang di dapur sambil menyiapkan makan malam. Dek, kalian udah? Tanya Kianita. Udah apa teh? Tanya Syafira balik. Hubungan suami istri. Ih teteh kia kepo nih bun. Hehehe. Ya kan kalian menikah karena terpaksa. Teteh takut aja. Teh. Syah bahagia dengan pernikahannya Syah dan Mas Aidan. Ya awalnya memang sulit. Tapi berjalannya waktu Allah pun beri jalan untuk saling mencintai. Jangan kebon Syah. Bunda gak setuju. Karena kan kami belum punya. Syah gak ada kebon pakai obat atau suntik kobun. Kami langsung konsultasi dengan dokter. Jadi kebon dari masa subur aja. Balas Syafira menjelaskan. Kalau itu bunda setuju. Tapi kalau mau cepat punya bunda juga lebih setuju. Syah bukan menolak. Tapi kesibukan Syah. Jat takut nanti malah gak baik untuk semuanya. Gak perlu takut. Allah punya cara tersendiri untuk seorang calon ibu berjuang di masa kehamilan. Banyak kok yang kuliah dan mengandung. Sehat. Ada juga sih yang harus menelan pil pahit keguguran. Syafira mengangguk. Aidan memang tidak menuntut dalam waktu dekat. Tapi bagaimana seorang lelaki jika sudah menikah pasti ingin keturunan kan? Dan itu juga berlalu untuk Aidan. Hanya saja Aidan tak pernah mengutarakan. Melainkan memprioritaskan yang terbaik untuk istri nakalnya itu. Tanpa sadar pembicaraan mereka didengar oleh Yusuf yang sedang berjalan menuju kamarnya. Jadi benar mereka benar-benar sudah menjalani pernikahan mereka selayaknya suami istri. Batin Yusuf. Saat makan malam Yusuf banyak diam. Malah pandangan teralihkan oleh Syafira dan Aidan. Ada rasa malu menyelimuti Yusuf. Apalagi saat mengingat apa yang diucapkan beberapa hari yang lalu kepada Aidan. Meremehkan hubungan mereka pastinya. Menyimpulkan apa yang mereka perlihatkan adalah sandiwara belaka. Menyimpulkan pernikahan mereka tak akan berangsur lama. Selesai makan malam Yusuf langsung masuk ke kamar dengan alasan agak sedikit lelah. Disusul oleh Kianita. Sedangkan Kesha sedang dalam gendongan Syafira. Mau Kia pijat? Tanya Kianita. Gak perlu. Mas mau tiduran aja. Mas itu kenapa sih? Kia perhatikan pandangan Mas ke Aidan kayak gak suka gitu. Aku belum percaya sepenuhnya aja sama dia. Mas, Syah bahagia dengan pernikahannya. Mereka saling mencintai. Dan kita juga bisa lihatkan keharmonisan mereka. Bisa saja kan dia sandiwara. Astagfirullah mas. Jalan pikiran kamu terlalu sempit. Ayah gak akan mungkin mau menikahkan mereka jika ayah tidak yakin. Dan Syah udah banyak berubah. Dia sudah lebih dewasa. Dia pasti mampu menghadapi setiap ujian rumah tangga mereka. Ya Kianita benar. Syafira sudah banyak berubah. Yusuf pun mengakuinya. Yusuf terdiam tiba-tiba ingatannya kembali ke kejadian lama. Tepat sebelum dia menikah dengan Kianita. Suf lo yakin? Lo gak salah? Tanya Aldi. Yakinlah. Lelaki mana yang gak mau memperistri Kianita? Dia soleha. Dewasa. Sangat tenang. Jawab Yusuf dengan penuh keyakinan. Gue kira selama ini lo sukanya sama Syafira. Karena lo tuh lebih terlihat dekat dengan dia. Hahaha. Ya gak lah. Mana mungkin. Syafira itu terlalu kekanakan. Dan emosional juga. Manja. Aku dekat karena dia udah kuanggap adik aja. Bantah Yusuf. Sebelum pernikahannya Aldi pernah mengingatkan Yusuf. Pernah bertanya apa Yusuf benar-benar yakin. Tapi beberapa hari lalu Yusuf datang pada sahabatnya itu dalam keadaan gusar. Lo kenapa? Syafira. Kenapa dengan Syafira? Dia udah nikah Al. Tapi terpaksa. Dan sekarang dia sedang balik ke sini. Mereka sok romantis dan akur gitu. Tapi gue ragu itu hanya sandiwara mereka saja. Yusuf. Lo tuh aneh kenapa malah kepo dengan hubungan Syafira dengan suaminya.
ujar Aldi sambil geleng-geleng. Wajarlah. Kita udah kenal dari kecil. Bahkan sekarang dia ipar gue. Sadar Suf. Lo cuma ipar. Gak berhak. Lebih baik lo fokus sama Kia dan Kesha. Dia prioritas lo. Ya gue tahu mereka adalah prioritas gue. Tapi tetap aja ada yang aneh dengan Shafira. Jangan bilang lo cemburu. Sadar posisi lo sekarang adalah suami dari Kianita. Suami dari kakaknya Shafira. Yusuf terdiam mengait semuanya. Benarkah dia cemburu? Mas kok malah ngelamun? Tanya Kianita heran. Gak apa-apa. Mas mau tidur aja ya. Pagi ini Shafira beserta orang tuanya tak ketinggalan Kianita dan keluarga kecilnya juga sedang bersiap menuju kota Siak. Shafira dan Aidan satu mobil ayah dan bunda. Kianita dengan sang suami tak ketinggalan Kesha juga ikut. Mereka naik mobil mereka sendiri. Menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Dan saat mereka sampai di kota Siak, mereka langsung disambut oleh jembatan tinggi menjulang. Dan juga panjang. Orang-orang biasa menyebutnya jembatan Siak. Jembatan inilah yang akan mengatakan mereka ke pusat kota Siak. Kota yang identik dengan adat Melayunya. Sepanjang jalan terdapat nama-nama Asmaul Husna di tengah trotoar. Sebuah kota kecil yang bersih dan rapi. Dan banyak menyimpan sejarah. Mereka bergegas menuju Istana Siak Sri Indrapura. Karena semakin siang maka akan semakin padat. Mas ini yang namanya Istana Siak. Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Aseraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur merupakan kediaman resmi Sultan Siak, ujar Shafira saat mereka sudah masuk ke area istana. Istana Siak adalah bukti sejarah kebesaran kerajaan Melayu Islam yang terbesar di daerah Riau. Aidan mengangguk mendengar penuturan istri nakalnya itu. Udah cocok jadi tour guide kayaknya nih. Goda Aidan. Diizinin gitu. Diizinin dong. Tapi khusus buat Mas. Balas Aidan dengan masih melihat sekeliling. Mereka pun masuk ke dalam istana. Banyak benda bersejarah yang masih tampak sangat baik kondisinya. Karena memang sangat dijaga dan dirawat. Pengunjung boleh berfoto. Tapi dilarang menyentuhnya. Agar menghindari kerusakan pada benda tersebut. Tak hanya ada Istana Siak. Di luar area istana juga ada bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Mulai dari makam dan tempat khusus lainnya. Diizinin tapi khusus buat Mas. Itu mah maunya Mas. Balas Shafira. Ya udah kalau gak mau. Nanti kalau jalan-jalan lagi Mas sewa tour guide lain aja. Shafira menghentikan langkahnya. Aidan pun ikut berhenti karena tangan mereka saling bergandengan. Kok berhenti? Shafira memanyunkan bibirnya. Aidan mundur dan merangkul Shafira dari samping. Mas gak berani dan gak mau juga Kalisya. Hanya ada 4 wanita yang akan Mas gandeng. Shafira melotot mendengarkan kata 4 yang Aidan ucapkan. Mas mau poligami? Ya. Aidan tersenyum kecil dengan pertanyaan Shafira. 4 wanita itu adalah GT Shafira. Istri nakal Mas ini, mencubit hidung Shafira L. 2 orang bunda dan adinda yang akan Mas gandeng. Senyum Shafira mengembang dan wajahnya juga memerah mendengar penuturan Aidan sang suami dinginnya itu. Shafira melepaskan genggaman tangan Aidan. Lalu meninggalkan Aidan lebih dulu. Dengan cepat Aidan mengejar Shafira. Momen kebersamaan mereka disaksikan oleh ayah dan bunda. Senyuman kebahagiaan nampak jelas di mata ayah dan bunda. Aidan mampu membawa Shafira ke arah yang lebih baik ya. Udah gak kayak mercon api yang meledak-ledak, ujar bunda mengangguk. Karakter Aidan yang dingin itu mampu membawa perubahannya untuk seorang Shafira Bun. Bahkan dia yang selalu marah jika dicuekin. Lihat dia mampu mengimbangi karakter Aidan yang datar itu. Kianita bersuara sedangkan Yusuf hanya bisa diam 1000 bahasa. Ada rasa getir. Tapi sayang semua sudah terlambat untuk seorang Yusuf. Menyadari perasaannya. Mengejar kesempurnaan. Tapi saat ini hanya satu yang bisa Yusuf lakukan. Fokus pada keluarga kecilnya. 1 pekan sudah Shafira dan Aidan berada di Pekanbaru. Aidan belajar untuk lebih dekat dengan keluarga Shafira. Memahami mereka dengan caranya. Shafira baru keluar dari kamar mandi dengan rambut yang dicepol. Menampakkan leher jenjang putihnya, pemandangan yang menggoda iman seorang Aidan. Shafira duduk di depan cermin dan akan melepas cepolan rambutnya. Tapi dicegah oleh Aidan.
Tanpa Syafira sadari sang suami sudah berada di belakangnya. Hobi deh buat kaget. Omel Syafira. Aidan melepaskan rambut Syafira lalu menyisirnya. Mas Syah bisa sendiri loh. Memanjakan istri dengan hal kecil juga ibadah loh. Mas. Iya, Syah udah pikirkan kalau. Kalau apa? Tanya Aidan heran dan menghentikan aksi sisir menyisirnya. Kita publikasi hubungan kita. Jawab Syafira lirih. Aidan menyunggingkan senyuman mendengar penuturan Syafira. Lalu Aidan mencium ubun-ubun Syafira dengan lembut. Membopong Syafira ke arah ranjang. Merebahkannya. Lalu membisikkan ayat cinta. Selesai dengan ayat cintanya. Aidan mengelus pipi Syafira sebelah. Lalu mencium kening Syafira sangat lama. Rasa hangat hembusan nafas Aidan pun bisa Syafira rasakan. Aidan memang lelaki dingin. Cuek. Tapi dia sangat lembut. Tak pernah melakukan hal kasar kepada Syafira sang istri nakalnya itu. Cium di kening itu seakan menaruh harapan besar untuk Aidan. Ada doa yang dia selipkan. Doa terbaik untuk keluarga kecilnya. Mengharap keridaan serta kebaikan dari Sang Maha Oi Cipta. Dari kening ciuman itu turun ke bibir. Menyalurkan rasa hangat yang juga sudah bercampur dengan hasrat. Hasrat yang halal untuk mereka. Hasrat yang akan menjadi ibadah untuk mereka. Suasana gerimis membuat dua insan ini semakin berhasrat untuk menyalurkan cinta mereka dalam kehalalan. Siapa sangka jarak bukan pengalaman jika sudah jodohnya. Entah bagaimana caranya Allah pertemuan. Setelah hasrat itu tersalurkan, rasa lelah pun menghampiri mereka. Membaringkan tubuhnya dalam pelukan sang suami dinginnya itu. Adalah tempat ternyaman. Aidan menarik rambut Syafira yang menutupi wajahnya ke belakang telinga. Terima kasih sudah mau menerima Mas. Dengan segala kekurangan Mas. Syah yang makasih karena Mas udah sangat sabar dengan semua sikap Syah selama ini. Syafira memainkan jemarinya di dada bidang Aidan. Seperti menggelitik. Tangan itu diraih oleh Aidan. Mau nambah lagi ya? Tanya Aidan. Nambah apa? Nih kamu lagi godain Mas. Itu mah Mas yang mau. Syah kan cuma apa? Jari-jari kamu itu memiliki efek samping loh. Mas mah mesum. Syah aja masih lelah. Tidur ah. Aidan terkekeh dengan sikap Syafira yang malu-malu itu. Menggemaskan untuk seorang Aidan. Wajar saja banyak yang menaruh rasa pada istri nakalnya itu. Tapi Aidan bersyukur. Sikap tegas ayah membuatnya tak sembarang membuka hati untuk seorang pria.